Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu dan teman-teman yang berkenan hadir pada Zoom meeting kita di siang hari ini. Sebelumnya, puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat berkah dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini mengikuti Zoom meeting. Mungkin eh, untuk penjelasan dari CT scan cara kerja dan manfaatnya akan dijelaskan oleh kelompok satu. Next. Oke. Berikut adalah anggota kelompok satu. Ada Adam, ada Abraham, ada Keisha, ada Haikal, ada Agnes, ada Mutia, dan ada Safia. Next. Berikut adalah introduction dari CT scan sendiri. CT scan merupakan sebuah studi penggambaran radiologis. Mesin CT scan dan dibuat oleh Alan McLeod, Cormack, dan Godfrey Hounseyveld, di mana mesin pertama dipasang pada tahun 1974. Computed tomography adalah alat diagnosis sinar X yang membuat gambar penampang tubuh berdasarkan penyerapan sinar X pada irisan tubuh yang ditampilkan di layar komputer. Istilah komputer dalam computed tomografi bermakna dihitung atau direkonstruksi, dan istilah tomografi adalah kata majemuk yang terdiri dari istilah tomo yang berarti memotong atau bagian dalam bahasa Yunani, dan grafi yang berarti menggambarkan dalam bahasa Yunani. Operasi pemindai CT scan didasarkan pada sinar X. Next. Kelebihan metode ini dibanding X-ray konvensional adalah kejelasan informasi yang diberikan pada area cross-seksional yang spesifik dan menghilangkan superimposisi gambar, di mana hal ini memberi kelebihan dibanding sehelai gambar. CT scan memberi korelasi klinikopatologis yang baik pada penyakit yang diduga. Penggunaan CT scan sangat membantu diagnosis penyakit pasien secara akurat. CT scan dengan dosis rendah memberi kemudahan pada pencegahan, pengobatan, dan screening kanker. Dibanding dengan radiografi standar, CT scan menghasilkan gambar dengan resolusi kontras lebih tinggi, serta memungkinkan peningkatan diferensiasi dan karakterisasi jaringan. Namun, biaya dari CT scan sendiri lebih mahal dan membuat pasien terkena radiasi pengion yang jauh lebih besar dibandingkan radiografi standar. Next akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Oh, baik, akan saya lanjutkan. Yang kemudian ada mesin CT, mesin CT scan memutar tabung sinar X memutari tubuh pasien dengan struktur lingkaran disebut gantry, di mana setiap putaran mesin komputer mengolah informasi yang dihasilkan. Pasien secara perlahan diangkat maupun diturunkan pada meja dan berbagai gambar cross-sectional dihasilkan. Putaran tersebut menghasilkan putaran gambar dua dimensi. Belang potongan biasanya berupa sekitar 1 sampai 10 mm, di mana gantry dapat digerakkan sesuai kebutuhan untuk mendapatkan gambar yang diperlukan. Di saat beberapa kebenaran gambar didapat, hasil tersebut dapat digabungkan, digunakan maupun disimpan. Jika digabungkan, dalam komputer akan menghasilkan gambaran 3 dimensi. CT scan dilakukan dari arah kranial, yaitu dari kaki ke kepala. Next. Perkembangan teknologi CT scan. Yang pertama adalah CT generasi 1 atau parallel beam geometry, di mana sistem ini diawali dengan scanner kepala original yang dibuat oleh Sir Godfrey Hounsfield MAI Ward 1 yang menggunakan prinsip translate rotate, yang menggunakan aplikasi sinar X model pensil diterima oleh detektor tunggal. Durasi yang digunakan sekitar 5 menit untuk memberikan informasi yang cukup terhadap satu potongan rotasi dan 180 derajat dari detektor. Gambar yang dihasilkan bentuknya 80 kali 80 dan scan field of view atau SFOV-nya berdiameter 25 cm, di mana sistem ini terbatas hanya untuk sending kepala saja. Resolusinya sekitar 1,3 mm, dan hasil perdana ini dipresentasikan pada British Radiology Society Meeting April 1972. Next. Lalu ada generasi CT kedua, yaitu Fan Beam Multiple Detector Scan, di mana kecepatan akuisisi data gambar CT yang generasi pertama itu lambat, di mana hasilnya perbatasan pemindaian antar sifat bergerak yang hanya berhubung dengan pemindaian jangka panjang di kepala. Di mana untuk mengatasi batasan waktu ini, generasi kedua menggunakan sinar berbentuk kipas sempit dan lebih banyak detektor dikembangkan.
CT scan yang kedua menggunakan single slice system. Hal ini masih menggunakan prinsip translate rotate, namun detektor tunggal diganti dengan multi detektor, di mana detektor yang berjumlah 30, yang menutupi sudut kipas sekitar 10 derajat. Akibatnya waktu akuisisi dari sebuah slice dapat dikurangi hingga 18 detik. Dan hal ini sudah dapat digunakan untuk seluruh seluruh tubuh. Yang selanjutnya akan di, di oleh rekan saya. Mohon maaf, Suaranya nggak terdengar, bisa dikeraskan lagi? baik Ibu. Mohon maaf, saya ulangi ini dari teman-teman. Jadi perkembangan atau third generation, pemindahan generasi ketiga diperkenalkan pada tahun 1970 dan berkas sinar X kipas diputar 360 derajat di sekitar isocenter. Dan sistem CT scan yang paling umum saat ini menggunakan sistem scanner generasi ketiga. Sistem ini menggunakan mengatasi sinar X dan detektor lain berputar sekitar dan sudut kipas detektor cukup lebar, kira-kira 5-45 derajat untuk menutupi SPO seluruh dengan diameter 50 cm. Dengan cara ini, seluruh rutin menjadi desibel. Deteksi tidak lagi didapatkan dengan pengukuran sekuensial yang membutuhkan translasi detektor dan tabung sinar. Sebaliknya, akuisisi secara bersamaan oleh 700 sampai 900 detektor individu dalam kipas angin. Dan sirkuit detektor lengkung yang terdiri dari beberapa ratus detektor independen ini secara mekanis digabungkan ke sumber sinar X dan keduanya berputar bersama. Hasil gerakan dari only ini memperoleh data proyeksi untuk hanya 1 detik. Next. Baik. Selanjutnya ada scan generasi keempat, Van Bent Fixed Detector. Dalam pemindahan generasi keempat ini, sumber sinar X dan berkas kipas berputar di sekitar isocenter, sedangkan detektor array tetap statis. Dan waktu pemindahan mirip dengan pemindahan generasi ketiga, detektor tidak lagi digabungkan ke sumber X-ray dan karenanya tidak dapat menggunakan serta terfokus untuk menghambat static radiation. Namun, detektor dikalibrasi 2 kali selama setiap rotasi sumber sinar X, menyediakan sistem kalibrasi sendiri, dan generasi ketiga hanya dikalibrasi sekali setiap beberapa jam. Yang kedua, dua geometri detektor saat ini digunakan untuk sistem generasi pertama, itu sumber X-ray yang berputar di dalam array detektor tetap, dan yang kedua sumber X-ray berputar di luar X-ray detektor. Dan prinsip desain generasi keempat saat ini telah ditinggalkan karena biaya sistem yang tinggi akibat dari banyaknya elemen teror ini dan masalah-masalah lainnya. Sebagai contoh, Vespasian kali boleh slide. Pada generasi kelima, scanning elektrogram, pemindahan kelima bersifat unik karena sumber sinar X menjadi bagian integral dari desain sistem, dan detektor array tetap statis sementara berkas elektron berenergi tinggi secara elektronik menyapu sepanjang anoda strip tungsten berbentuk setengah lingkaran, dan sinar X-ray diproduksi pada titik di mana berkas elektron mengenai anoda, menghasilkan sumber sinar X-ray yang berputar di sekitar pasien tanpa perlu bergerak, dan data proyeksi dapat diperoleh dalam waktu sekitar 50 menit
ms atau cukup cepat untuk menggambarkan detak jantung tanpa gerakan artefak yang signifikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Kay. Kepada Kay disilakan. Selanjutnya ada CT scanner generasi ke-6 yaitu spiral atau helical scanning. Dengan kebutuhan waktu untuk scanning yang lebih cepat, khususnya untuk multiple scan cepat untuk pencitraan 3 dimensi, diwujudkan dengan pengembangan sistem scan spiral atau helix. Sistem generasi ketiga dan keempat mencapai hal ini dengan menggunakan teknologi self-lubricating slip ring untuk membuat sambungan listrik dengan komponen yang berputar. Hal ini menghilangkan kebutuhan daya dalam kabel sinyal. Data proyeksi untuk gambar multiple mencakup volume pasien dapat diperoleh dalam 1 kali menahan nafas dengan kecepatan sekitar 1 irisan per detik. Butuh waktu sekitar 3 tahun bagi CT spiral untuk diterima secara luas. Di akhir tahun 1992, semua produsen CT besar mengumumkan scanner dengan teknologi slip ring dan kemampuan CT spiral. Sejak saat itu, terjadi perkembangan teknis yang luar biasa, memberikan peningkatan besar dalam daya sinar X, kapasitas komputer, dan peningkatan teknis lebih lanjut. Perbedaan penamaan antara CT helix dan spiral karena dari produsen yang berbeda saja. Yang ketujuh, CT scanner generasi ketujuh. Multi-array yaitu multi-array detektor CT atau multi-slice CT. Sistem NDCT pertama diperkenalkan pada tahun 1998 dengan menggunakan detektor multi-array. Semakin lebar kolimator, semakin banyak data proyeksi dan tebal irisan yang diperoleh, sehingga energi sinar X yang digunakan lebih efisien. MDCT dengan detektor area memiliki keuntungan dalam scanning jantung dan perolehan data CT yang dinamis. Selanjutnya, CT scanner generasi ke-8, yaitu dual source CT. Terdapat tantangan pada MDCT, yaitu resolusi temporal tidak cukup untuk pemeriksaan CT jantung, yang membutuhkan waktu pemaparan yang sangat singkat dari aksial irisan pasien untuk freeze gerakan jantung. Karena itu diperlukan serangkaian proyeksi lengkap dalam 20-50 milidetik. Untuk meningkatkan resolusi temporal, dengan cara yang dapat diandalkan secara klinis, sehingga gantri harus berputar lebih cepat. Salah satu alternatif konsep pemindai yang memberikan resolusi temporal secara signifikan, tapi tidak membutuhkan rotasi gantry yang lebih cepat adalah CT dengan multiple tubes dan corresponding detectors. Dual source CT atau DSCT adalah memakai 2 tabung sinar X yang terhubung ke 2 buah detektor dan tegangan setiap tabung sinar X berbeda. Tegangan tinggi biasanya 140 kV dan tegangan rendah sekitar 80 kV. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Mutia. Baik, terima kasih Kay. Selanjutnya itu perkembangan teknologi CT scan yang lanjutan dari Kay. Selain itu, seiring dengan peningkatan denyut jantung 100 kali per menit, DSCT memberikan kualitas gambar yang lebih baik dan tajam, baik pada fase sistolik dan diastolik jantung dibandingkan dengan SSCT scanner. Next. Yang selanjutnya yaitu mobile atau portable CT scan. Nah, CT scan standar bersifat stasioner dan mengharuskan pasien dibawa ke ruang CT khusus, di mana terdapat sumber listrik tegangan tinggi, pelindung dinding dan langit-langit, dan ruang kontrol teknisi. Pemindai ini tidak dapat diakses oleh populasi pasien tertentu, seperti pasien yang sakit kritis di ICU, serta pasien yang menjalani operasi. Teknologi CT portable juga berfungsi untuk meningkatkan utilitas perawatan CT stasioner di rumah sakit. Hal ini memberikan 2 keuntungan khusus. Yang pertama yaitu peningkatan alur kerja CT standar lebih cepat untuk pasien non ICU di rumah sakit, sehingga meningkatkan kualitas perawatan pasien. Yang kedua, meningkatkan penggunaan peralatan lain kontribusi pada manfaat ekonomi yang diperoleh dengan mesin CT portable. Selanjutnya, mekanisme CT scan. Yang pertama yaitu penyinaran. CT scan menggunakan sinar X yang dipancarkan dari tabung sinar X berputar. Sinar X ini melewati tubuh pasien dan dicatat oleh detektor di seberangnya. Selanjutnya yaitu rotasi mesin. Tabung sinar X dan detektor berputar sekitar pasien secara bersamaan selama pemindaian. Ini memungkinkan sinar X untuk melewati tubuh dari berbagai sudut. Yang penting untuk membentukkan gambaran potongan-potongan tubuh yang akurat. Selanjutnya yaitu deteksi dan rekaman. Detektor
merekam intensitas sinar X yang tiba pada setiap posisi rotasi. Informasi ini kemudian dikirim ke komputer untuk pengolahan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu rekonstruksi gambar. Data yang dikumpulkan selama pemindaian digunakan oleh komputer untuk merekonstruksi gambar potongan-potongan tubuh. Algoritma pemrosesan khusus digunakan untuk mengubah data proyeksi menjadi gambaran yang mencerminkan kepadatan jaringan dalam tubuh. Selanjutnya hasil visual, yaitu gambaran dari potongan tubuh yang dihasilkan disebut slice image. Menampilkan struktur internal tubuh dengan tingkat detail yang tinggi, ini memungkinkan dokter untuk melakukan evaluasi visual yang akurat. Dan yang terakhir yaitu interpretasi dan diagnosis. Dokter akan mengevaluasi slice image untuk mengidentifikasi tanda-tanda penyakit, cedera, atau anomali lainnya. Interpretasi ini membantu dalam membuat diagnosis yang tepat dan perencanaan pengelolaan pasien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adam. Oke, next. Oke, baik. Berikutnya adalah komponen CT scan. Apa aja komponen yang ada pada CT scan? Yang pertama ada tabung sinar X. Tabung ini menghasilkan sinar X yang kemudian diperlukan untuk melakukan pemindaian tubuh pasien. Jadi nanti sinar X ini akan melewati tubuh pasien kemudian diterima oleh detektor. Detektor berada di sisi yang berlawanan dari tabung sinar X dan berfungsi untuk merekam intensitas sinar X yang melewati tubuh pasien. Detektor ini biasanya terdiri dari serangkaian sensor atau elemen detektor yang berada dalam susunan sejajar. Kemudian berikutnya adalah meja pemeriksaan, di mana tempat pasien berbaring. Kemudian selanjutnya cincin rotasi adalah mesin CT scan memiliki cincin rotasi di sekeliling meja pemeriksaan. Tabung sinar X dan detektor dipasang dalam cincin ini. Cincin ini memungkinkan perputaran tabung sinar X dan detektor secara bersamaan selama pemindaian. Nanti akan dihasilkan kumpulan gambar 2 dimensi yang menghasilkan gambaran 3 dimensi. Kemudian komputer dan perangkat lunak pemrosesan gambar menggunakan algoritma pemrosesan khusus untuk merekonstruksi data menjadi gambar potongan tubuh yang akurat. Kemudian monitor dan tampilan untuk menampilkan gambar potongan tubuh yang dihasilkan pada monitor komputer. Ini nanti akan dibaca oleh dokter untuk melakukan interpretasi visual dan diagnosis kondisi medis. Kemudian sistem pengendalian untuk mengatur pergerakan meja pemeriksaan dan rotasi dari tabung sinar X dan detektornya tadi. Next. Oke, berikutnya itu manfaat dari CT scan ini. Yang pertama itu banyak sekali ya manfaat dari CT scan. Yang pertama untuk deteksi penyakit dan cedera, membantu dokter untuk mendeteksi berbagai kondisi medis. Kemudian untuk pemantauan perubahan penyakit, memantau perubahan dalam penyakit kronis atau kondisi medis tertentu dari waktu ke waktu. Kemudian perencanaan perawatan dan prosedur, misalnya dalam bedah tumor. Selanjutnya untuk navigasi bedah, untuk evaluasi cedera trauma, untuk diagnostik darurat, dan pengujian non-invasif. Jadi secara umumnya CT scan ini berguna untuk menampilkan secara visual kondisi di dalam tubuh pasien tanpa harus dilakukan tindakan pembedahan. Oke, next. CT scan dapat digunakan pada berbagai indikasi klinis tergantung organ yang akan diperiksa. Yang pertama itu ada otak, untuk meriksa tumor, hematom traumatis atau spontan, stroke, edem, patah tulang tengkorak, dan lain-lain. Kemudian pada leher, tumor, massa jinak, nodul tiroid, limfadenopati, pada dada, pada abdomen, pada tulang belakang, tulang, jin, screening, untuk biopsi, untuk CT angiografi, dan intraoperatif. Oke, next akan lanjutkan oleh teman saya Ica. Oke, izin melanjutkan. Kelebihan dan kekurangan dari CT scan.
Yang pertama, resolusi kontras rendah yang sangat baik. Karena yang pertama, sinar yang sangat kolimasi digunakan untuk mengambil gambar potongan melintang atau cross-section dari pasien. Dan yang kedua, detektor radiasi yang lebih sensitif digunakan untuk mengukur radiasi yang ditransmisikan melalui irisan. CT scan menawarkan resolusi kontras rendah terbaik dibandingkan radiografi, kedokteran nuklir, dan ultrasonografi. Misalnya, resolusi kontras untuk CT adalah 4 dibandingkan dengan 10, 10, dan 20 untuk radiografi, ultrasonografi, dan kedokteran nuklir. Jadi, CT scan ini adalah yang paling rendah, masuk yang rendah. Kemudian B, dengan akuisisi data volume spiral atau helix. Pemindahan CT dalam geometri spiral atau helix mengatasi beberapa keterbatasan akuisisi start-stop konvensional. Keuntungannya termasuk akuisisi data volume dalam satu tarikan nafas daripada akuisisi irisan demi irisan, peningkatan dan pencitraan 3D, pemformatan ulang gambar multiplanar, dan berbagai aplikasi yang lain seperti pencitraan kontinu, CT angiografi, dan pencitraan realitas virtual atau CT endoskopi. Oke, next. Oke. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari CT scan. Yang ketiga, CT memberikan berbagai teknik untuk mendukung proses diagnostik seperti Xenon CT untuk mempelajari aliran darah, CT kuantitatif, CT dinamis, CT perfusi, dan pemindahan CT resolusi spasial tinggi. Kemudian yang keempat, CT sekarang dapat menghasilkan gambar 3 dimensi secara rutin dibandingkan dengan radiografi dan tomografi. Keterbatasan CT scan adalah sebagai berikut. Resolusi spasial dari CT dibandingkan dengan radiografi. Misalnya, resolusi spasial untuk CT adalah 2, sedangkan kedokteran nuklir, ultrasonografi, dan MRI, dan resolusi spasial secara berurutan adalah 0,1, 0,25, dan 2. Nah, oke. Kemudian yang kedua, dosis radiasi CT umumnya lebih besar untuk area tubuh yang sama, meskipun upaya signifikan telah dilakukan untuk mengurangi dan mengoptimalkan dosis untuk pasien. Kemudian yang ketiga, CT sulit mendapatkan gambaran daerah anatomi jaringan lunak yang dikelilingi oleh sejumlah besar tulang, seperti fossa posterior dan sumsum tulang belakang. Proses pencitraan dapat menciptakan artefak yang dapat mengaburkan diagnosis. Nah, selanjutnya, apabila terdapat benda logam pada pasien, maka menghasilkan artefak goresan pada gambaran CT. CT juga dapat menciptakan artefak lain yang tidak umum untuk radiografi. Oke, next. Oke. Nah, berikut adalah perbandingan antara CT scan dengan MRI dan ronsen. Kalau CT scan dan ronsen itu memanfaatkan sinar X, sedangkan MRI itu memanfaatkan medan magnet dan gelombang radio. Kalau kemudian CT scan itu paparan radiasinya tinggi, kemudian ronsen sedang, sedangkan MRI tidak menggunakan paparan radiasi karena menggunakan medan magnetik dan gelombang radio tadi. Kemudian CT scan itu menghasilkan gambaran 2 dimensi dan 3 dimensi, ronsen hanya menghasilkan gambaran 2 dimensi, dan MRI menghasilkan gambaran 2 dimensi dan 3 dimensi. Oke. Next. Oke, baik. Berikut referensi dari materi kami. Terima kasih kepada teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 bertanya. Kelompok 2, ada orangnya nggak? Kelompok 2. Iya Bu, izin bertanya. Silakan, lanjut saja. Perkenalkan, nama saya Raisa Madani, NIM 2134202 dari kelompok 2. Izin bertanya ke kelompok 1, gimana teknologi dari detektor itu tuh dapat membedakan berbagai jenis jaringan yang ada di tubuh
sehingga menghasilkan gambar itu atau ada komponen-komponennya mungkin di detektor pada CT scan. Mungkin sekian, terima kasih. Cukup jelas nggak kelompok 1 pertanyaannya? Izin Bu, mungkin kepada Reza mungkin boleh diulang pertanyaannya, suaranya sedikit kecil. Jadi gimana teknologi detektor atau ada komponen-komponen detektor itu yang udah bisa membedakan berbagai jenis jaringan yang di scan itu dalam CT scan itu sehingga dapat menimbulkan gambar pada komputer atau kertas filmnya. Baik, izin menjawab. Mungkin teman-teman di kelompok 1, Anes, apakah suara saya terdengar, teman-teman? Baik, langsung saja dari pertanyaan Raisa tadi, bagaimana teknologi detektor CT scan membedakan antara berbagai jenis jaringan dalam tubuh itu, dan teknologi detektor pada CT scan ini dapat membedakan antara berbagai jenis jaringan dalam tubuh dengan memanfaatkan prinsip dasar penyerapan sinar X-ray tadi. Dan ini melibatkan proses pengukuran intensitas sinar X-ray yang melewati jaringan dan yang dideteksi oleh detektor. Sinar X yang melewati tubuh tadi akan diserap oleh berbagai jenis jaringan yang berbeda-beda. Namun jaringan yang lebih padat seperti tulang akan menyerap lebih banyak sinar X dan menghasilkan bayangan yang lebih cerah pada CT, gambar CT. Sementara itu jaringan yang lebih lembut seperti otot, lemak akan menyerap lebih sedikit sinar X dan menghasilkan bayangan yang lebih gelap. Nah, pada proses ini mungkin oleh penggunaan array detektor sensitif yang ditempatkan di sekitar tubuh pasien di seberang sumber sinar X pada mesin CT, ketika sinar X melewati tubuh pasien, intensitasnya akan berkurang sesuai dengan jumlah jaringan yang dilewati. Nah, detektor yang mengukur intensitas sinar X yang mencapai mereka dan perangkat lunak dalam komputer kemudian menerjemahkan data-data ini menjadi gambar-gambar dan menampilkan kepadatan relatif dari berbagai jaringan tubuh tersebut. Nah, selain itu mungkin beberapa CT scan menggunakan teknologi tambahan seperti kontras iodinasi yang diberikan melalui infus intravena untuk membedakan struktur tubuh yang lebih baik gitu. Nah, kontras ini mengisi ruang di dalam organ dan pembuluh, meningkatkan kontras dalam CT scan. Nah, teknologi ini dapat memberikan gambaran sangat detail tentang berbagai jaringan tubuh pada pasien. Nah, mungkin itu tambahan dari Nes. Mungkin teman-teman yang lain ada yang menambahkan, silakan. Izin menambahkan teman-teman untuk menjawab pertanyaan Raisa tadi sebenarnya udah dijawab sama Agnes sepertinya. Sedikit menambahkan di bagian kontras itu, kontras ini ada yang basisnya iodium sama barium kalau nggak salah. Terus dia bisa diminum atau diinjeksikan. Yang tujuannya itu adalah menciptakan visibilitas jaringan dan organ keadaan di dalam tubuh. Biar gambarannya itu lebih jelas, jadi dipakailah biasanya kontras ini. Gitu. Terima kasih. Apa cukup dimengerti atau ada tambahan jawaban lain? Terima kasih, kelompok. Oke, sekarang pertanyaan dari kelompok 3.
Ada dari kelompok 3? Ada kelompok 3 nggak? Absen ya dari kelompok 3 pertanyaannya. Kelompok 4. Silakan kelompok 4. Baik, sebelumnya izin Imran dari kelompok 4 mau bertanya kepada kelompok 1 penyaji. Mungkin boleh tolong slide-nya dipindahkan lagi ke bagian CT scan yang gen 7 tadi. Ini sih A ya. Ya, mungkin pertanyaannya Imran gini teman-teman. Di sini kan dijelaskan kalau semakin lebar kalimator tuh dia semakin banyak data proyeksi dan tebal irisan yang diperoleh kan. Mungkin Imran konfirmasi dulu apakah itu maksud dari kata-kata ini. Kalau emang itu maksudnya, mengapa kelebaran dari kalimator ini dapat mempengaruhi banyaknya data proyeksi sama ketebalan irisan yang diperoleh? Mungkin itu pertanyaan dari Imran. Terus satu lagi tambahannya, mungkin apakah ada syarat-syarat seorang pasien untuk bisa dilakukan CT scan ini, atau mungkin ada kayak pasien-pasien tertentu yang tidak boleh dilakukan CT scan kayak gitu. Mungkin itu aja pertanyaan dari. Terima kasih teman-teman. Silakan jawab kelompok 1. Kelompok 1 ada yang bisa menjawab atau tidak bisa? Izin menjawab Imran. Yang ini ya, yang pertanyaannya yang ini tadi ya, yang apa namanya, kondisi tertentu yang sebaiknya jangan dilakukan CT scan. Karena prinsipnya CT scan ini menggunakan radiasi sinar X, jadi pasien-pasien yang apa namanya, yang alergi, yang tidak boleh kena radiasi sinar X, maka jangan dilakukan CT scan, seperti mungkin dalam masa kehamilan atau apa ya, yang nggak bisa, seperti pusing atau ada kerusakan pada ginjal. Nah, itu tidak boleh, karena kalau dia nanti sebelum CT scan mengkonsumsi kontras itu nanti akan berisiko terjadi kerusakan ginjal lebih parah. Nah, itu mungkin beberapa kondisi medis yang sebaiknya tidak dilakukan dulu CT scan, Imran, karena dia menggunakan radiasi. Mungkin dari saya itu, silakan kepada Saya teman-teman. koreksi ya, alergi dengan radiasi nggak, selama ini nggak ada yang alergi dengan radiasi. Yang ada itu adalah kondisi-kondisi yang tidak boleh pasien mendapatkan radiasi, seperti hamil, ya, menyusui karena kalau disuntik, atau alergi dengan zat kontras. Kalau dia pakai zat kontras, kalau dia tidak pakai zat kontras kan nggak kondisinya ya hamil atau menyusui gitu kan. Nah, pada bayi juga itu dibatasi pemberian karena bayi itu dalam bertumbuh gitu. Nah,
Kalau bayi dalam bertumbuh, sebaiknya dibatasi radiasi yang diberikan pada bayi. Jika tidak perlu, ya. Nah, terus tadi Oke, baik. pertanyaannya, Terima kasih, Bu. potongan itu gimana? Potongan. Baik, izin Bu, mungkin kalau izin menjawab pertanyaan Imron tadi yang terkait korelasi dari lebar kolimator. Mungkin untuk lebar kolimator ini dengan hubungannya dengan data proyeksi itu ialah semakin lebar kolimator tersebut itu menentukan resolusi spasial dari gambar CT scan tersebut. Jadi kolimator yang lebih lebar menghasilkan proyeksi sinar X yang lebih luas, menghasilkan gambar dengan resolusi spasial yang lebih rendah itu. Terus untuk tebal irisan, jadi semakin lebar kolimatornya, ketebalan irisan pada CT scan itu semakin tebal juga. Sebaliknya, jika semakin sempit kolimator tersebut, maka irisan yang dihasilkan akan lebih tipis. Mungkin itu jawabannya untuk Imron. Ya benar ya Haikal. Jadi resolusi spasialnya itu sangat ditentukan oleh ukuran kolimator. Makin besar kolimator, maka resolusi spasialnya makin rendah. Untuk meningkatkan resolusinya, maka kolimatornya itu dibuat lebih kecil, sehingga kolimator di satu detektor, harusnya kolimatornya, misalnya kalau dia besar-besar ada 40 misalkan, maka kalau dia lebih kecil, maka akan menjadi 60, 80, gitu. Lebih banyak kolimator, maka resolusinya makin bagus, sehingga jadi menghasilkan image dengan pixel yang bagus dia, ya. Makin tebal kolimatornya, maka potongannya makin kecil, betul ya. Ada dapat di bawah ini tadi siapa, Imron ya bertanya ya? Iya Bu, dapat. Baik, terima kasih kepada Haikal, Adam, dan Ibu yang atas penjelasannya. Kemudian siapa lagi, kelompok 5? Silakan bertanya kelompok 5. Nggak ada ya? Dari kelompok 5 nggak ada pertanyaan, berarti dari kelompok 3 dan kelompok 5 tidak ada pertanyaan. Kelompok 6, silakan. Baik, izin sebelumnya, Bu. Iya, silakan. Dari mana? Dari kelompok berapa? Dari kelompok 6, Bu. Ya, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan, dan juga terima kasih pada teman-teman yang kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya mengenai CT scan. Perkenalkan, saya Dava dari kelompok 6. Dava izin bertanya kepada teman-teman kelompok 1. Tadi juga menyinggung mengenai zat kontras gitu. Jika semisalnya di beberapa hari lalu kami mendapatkan kasus bahwasanya si pasien nggak alergi gitu atau nggak bisa minum zat kontras. Jadi tindakan apa yang harus kita lakukan jika ada hal yang terjadi tersebut? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Silakan dijawab kelompok 1.
Ada yang bisa menjawab dari kelompok 1 nggak? Mohon maaf, izin Bu. Ya, saya Ya, izin silakan. menjawab Ibu. Terima kasih pertanyaannya Dava. Saya izin menjawab tadi pertanyaannya, apakah apa tindakan yang perlu dilakukan apabila pasien alergi terhadap kontras. Nah, jika pasien mengalami alergi terhadap bahan kontras ini, tindakan yang harus kita lakukan yang pertama pastinya harus diskusi dengan dokter dulu. Pasien harus memberitahu dokter atau petugas medis tentang alergi yang dialaminya. Kemudian dari informasi penting atau ini dapat diambil tindakan evaluasi alergi. Nah, dokter akan mengevaluasi kealergian pasien dan gejala yang muncul terhadap pasien ini tergantung pada tingkat keparahan alerginya terhadap bahan kontras atau zat kontras ini. Kemudian dokter akan menentukan apakah aman melanjutkan memilih kontras atau menghindarinya gitu. Nah, kalau dia memilih untuk menghindarinya, maka dilakukan pemberian obat jika alergi terhadap kontras tidak terlalu parah. Dokter mungkin memberikan obat antihistamin atau kortikosteroid sebelum atau setelah pemberian kontras untuk membantu mengurangi gejala alergi tersebut. Nah, selain itu, dokter juga harus melakukan pemilihan kontras yang alternatif jika pasien mengalami alergi terhadap kontras tertentu. Nah, jika pasien memiliki alergi yang parah terhadap kontras yang digunakan dalam CT scan, dokter dapat mencari kontras alternatif yang lebih aman atau metode pencitraan yang tidak menggunakan kontras seperti CT scan non kontras atau MRI. Nah, kemudian harus dipantau juga gejala-gejala yang ditimbulkan pada pasien setelah pemberian kontras untuk memastikan tidak terjadinya alergi yang serius. Nah, jika sudah, kita perlu rekam riwayat alergi juga. Jika pasien tidak diketahui memiliki alergi terhadap kontras, maka harus dicatat juga dalam rekam medis mereka. Mungkin itu yang kita ambil tindakan pada pasien yang mengalami reaksi alergi pada bahan kontras ini. Mungkin itu jawabannya, Dava. Apakah pertanyaannya terjawab? Oke, baik. Terima kasih Anes atas jawabannya. Terima kasih. Baik, dengan demikian selesai ya presentasi dari kelompok 1. Minggu depan kelompok 2 dan kelompok 3 ya presentasi. Nanti ada oponennya seperti sekarang, saya akan tanya kelompok yang tidak presentasi sebagai oponen. Hari ini kita cukupkan demikian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih Bu. Bu.